Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mohon izin perkenankanlah kami akan sampaikan beberapa informasi berkenaan dengan pelaksanaan sholat Jumat bertepatan pada tanggal 23 Syafar 1448 Hijriah atau 7 Agustus 2026. Masuk sholat Jumat pada pukul 12:06. Alhamdulillah saat ini di Masjid Jami Baitur Rahman menunjukkan pukul 11:55. Untuk itu dimohon diharapkan para jamaah untuk segera menuju Masjid Jami Baitur Rahman yang sangat kita cintai. Insya Allah sebentar lagi sholat Jumat akan segera kita mulai. Yang bertindak selaku imam dan khotib pada saat ini adalah beliau Ustadz Wahyu Al-Hafiz. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Kemudian muazin adalah saudara Bahariawan. Berikutnya adalah laporan keuangan kas DKM Masjid Jami Baitur Rahman per tanggal 7 Agustus 2026. Saldo kas per tanggal 31 Juli sebesar Rp63.335.070. Pemasukan atau pendapatan pada pekan ini, pertama, kota infak Jumat tanggal 31 Juli sebesar Rp920.000. Donatur tetap pertanggal 1 Agustus sebesar Rp7.200.000. Alhamdulillah ada dana masuk pada tanggal 1 Agustus sebesar Rp500.000. Kemudian kota infak pada hari Kamis tanggal 6 Agustus sebesar Rp450.000. Sehingga total pendapatan pada pekan ini adalah Rp9.070.000. Pengeluaran yang pertama, insentif khotib Jumat Rp250.000, insentif perbaikan toa pengeras sebesar Rp100.000, gaji marpot bulan Agustus pertanggal 1 Agustus Rp2.250.000, perbaikan amflitoa pada tanggal 2 Agustus sebesar Rp2.500.000, insentif pemateri kajian rutin Jumat subuh pada tanggal 7 Agustus Rp500.000, konsumsi pengajian kajian rutin Jumat subuh pada tanggal 7 Agustus Rp2.100.000. Sehingga total pengeluaran Rp7.700.000. Sehingga saldo kas per Jumat tanggal 7 Agustus sebesar Rp63.705.070. Berikutnya adalah laporan donasi
dan material pembangunan rumah Al-Quran atau rumah tahfiz per Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Alhamdulillah, total penerimaan hingga saat ini adalah 292.880.380 rupiah. Total pengeluaran sampai dengan Jumat 7 Agustus sebesar 255.487.663 rupiah. Total saldo per Jumat tanggal 7 Agustus sebesar 37.392.717 rupiah. Kami informasikan kepada saudara-saudaraku semuanya, sidang Jumat rahimakumullah, untuk penyelesaian finishing lantai 1 kurang lebih masih memerlukan biaya 100 juta rupiah. Dan pada pekan ini yang dikerjakan adalah melanjutkan plester dan aji bagian dalam dan sudah hampir selesai. Kemudian instalasi kabel lantai 1, kemudian akan dilanjutkan dengan plester dan aji bagian luar. Kemudian pemasangan plafon dan pemasangan jendela dan pintu kamar mandi dan pintu utama. Untuk itu dihimbau kepada jamaah semuanya untuk kita sama-sama berlomba fastabiqul khairat untuk mensupport, mendukung, menginfakkan sebagian rezeki dari Allah SWT untuk menyelesaikan pembangunan rumah Al-Quran tersebut. Berikutnya adalah donatur pekan ini. Yang pertama adalah Johan Ciptadi bin Irhamuddin Hamzah 500.000 rupiah. Yang kedua Ibu Hajah Rohuna Dimyadi yang pahalanya untuk almarhumah Ibu Hajah Sa'diyah binti Haji Senawi sebesar 4.016.000 rupiah, yang ini langsung untuk donasi 1 pintu kamar. Kemudian yang ketiga adalah Hajah Swarti binti Bagindo Wahid 100.000 rupiah. Kemudian Ibu Teti dan Bapak Tedi 500.000 rupiah. Bapak Rustami 50.000 rupiah dan hamba Allah 50.000 rupiah. Untuk itu saudara-saudara semuanya, marilah kita selalu mendoakan kepada para donatur agar selalu dirahmati Allah SWT, selalu terjaga kesehatannya dan dilimpahkan rezekinya yang cukup berkah. Dan bagi yang sudah almarhum, atas ridha Allah SWT, almarhum maupun almarhumah dilapangkan di alam kuburnya dan senantiasa mendapatkan nikmat di alam barzah. Allahumma amin. Untuk itu mari kita sama-sama mendoakan dengan membaca lafaz Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berikutnya kami himbau kepada hadirin sidang Jumat yang sudah berada di dalam masjid, dimohon dengan hormat mohon merapatkan saf barisan, menempati saf-saf yang terdepan lebih dahulu. Sekali lagi semuanya dimohon tolong menempati saf-saf yang terdepan lebih dahulu. Kemudian juga kepada adik-adik atau anak-anak dimohon, dan semuanya pun dimohon di waktu khotib sudah naik mimbar dengan hormat, tolong tidak ada yang berkata berucap sepatah kata pun. Kita sama-sama menyimak khutbah. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dahu amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, selalu kita mengucapkan kalimat yang maha baik kepada Zat yang maha baik pula, yang telah menciptakan semua yang ada di langit maupun di bumi dan yang ada di kedalaman lautan, terjangkau maupun tidak terjangkau oleh mata manusia. Karena kata kuncinya adalah la ilaha illallah wa la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang maha perkasa dan yang maha baik ini adalah Tuhan yang telah menggantungkan semua kebutuhan kita di atas muka bumi ini dengan menyebut namanya, yaitu Alhamdulillah. Maka sebagai seorang hamba yang bersyukur, mengucapkan kalimat Alhamdulillah adalah sesuatu yang lazim untuk merealisasikan bahwasanya kita meyakini nikmat semuanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, tak lupa kita ucapkan salam hormat kepada manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya oleh Sang Pencipta Allah, sehingga Allah dan para penduduk langit mengucap salawat kepada manusia terbaik ini. Maka kita sebagai umatnya, terutama di hari Jumat, yang dikatakan bahwasanya setiap salawat yang kita lafalkan akan langsung sampai kepada Nabi SAW. Semoga kita termasuk daripada umatnya yang selalu memperbanyak salawat di setiap harinya, terutama pada hari Jumat. Ma'asyiral muslimin, tak lupa khatib selalu mengingatkan untuk senantiasa kita sebagai seorang muslim, yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya. Dan takwa yang dimaksud adalah dengan mengerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh di antara ibadah yang paling Allah cintai adalah suatu peribadatan hati, yang dimana setiap muslim, insan yang beriman, kita wajib untuk berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala atau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah memberi kita nikmat yang begitu banyak, dan yang telah memberikan kita kemudahan atas segala urusan kita di atas muka bumi ini. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah karena Allah sesungguhnya mencintai seorang hamba yang berbuat baik. Dalam riwayat Ibnu Jarir At-Tabari, dalam tafsirnya riwayat dari Ikrimah, beliau mentafsirkan ayat ini
Maksud dari wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin adalah ahsinu dhanna billah, berbaik dan berbaik sangkalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, la yamutunna ahadakum illa an yuhsina dhannahu billah. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal kecuali dalam keadaan berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Rasulullah mengatakan dalam suatu hadisnya, anna 'inda dhanni 'abdi bi. Ini suatu hadis qudsi. Allah mengatakan, anna 'inda dhanni 'abdi bi. Sesungguhnya aku itu tergantung dari prasangka hamba-hambaku. Wa in sya'ni khairan falah wa in sya'ni syarran falah. Apabila seorang hamba berprasangka baik tentangku, wa in sya'ni khairan falah, maka kebaikan itu akan datang kepadanya. Wa in sya'ni syarran falah, maka ketika seorang hamba berprasangka buruk tentang takdir yang telah diberikan olehku, maka keburukan pula yang akan datang kepadanya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh tatkala ketika seorang hamba senantiasa berprasangka baik kepada Allah, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Ibnu Mas'ud dalam suatu hadisnya meriwayatkan, ma u'ti 'abdun syai'un qattun ba'da imani billahi azza wa jalla illa an yuhsina dhannahu billah. Tidaklah seorang hamba diberikan kebaikan setelah beriman kepada Allah, yaitu lebih baik daripada berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sebagai seorang muslim mukmin yang memiliki keimanan yang teguh, bagi kita lazim untuk selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam beberapa kondisi yang digariskan, yang dimana manusia itu sering lalai berprasangka baik kepada Allah. Yang pertama adalah tatkala ketika seorang hamba melakukan perbuatan dosa atau maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya ketika seorang berbuat dosa, seorang hamba melakukan perbuatan tercela, maka layaknya bagi dia untuk langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakin bahwasanya taubat yang ia panjatkan kepada Allah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, awalam ya'lamu anna Allaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudus shadaqat. Tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Bahkan Nabi SAW pernah meriwayatkan suatu hadis yang dimana ini adalah percakapan antara seorang hamba yang bermunajat kepada Allah. Aznaba abdu zamban. Ada seorang hamba yang melakukan perbuatan dosa. Faqala, kemudian hamba itu berdoa kepada Allah, Allahumma gfirli dzambi. Wahai Allah, ampunilah dosa yang telah aku perbuat. Kemudian Allah tabaraka wa taala menjawab, aznaba abdi dzamban, hambaku telah berbuat dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamban, dan dia mengetahui bahwasanya dia memiliki Tuhan yang Maha mengampuni setiap dosa hamba-hambanya. Wa ya'khudhu bidzambin, maka Allah mengampuni dosa seorang hamba tersebut. Dalam hadis ini seorang hamba ini terus melakukan perbuatan maksiat sampai ketiga kali, bahkan Allah selalu menjawab daripada munajatnya seorang hamba ini dan menerima taubatnya. Bahkan dalam suatu riwayat lain, riwayat Imam Ahmad, Allah mengatakan, asyhidu anni qad ghafartu abdi. Saksikanlah kalian semua wahai para malaikat, aku telah mengampuni dosa dari hambaku. Dikatakan dalam suatu hadis ketika hamba, Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengampuni dosa kita, walaupun kita terus berbuat dosa, kemudian kita bertobat lagi, Allah akan senantiasa mengampuni dosa kita, dengan syarat bahwasanya kita bertaubat dengan sebetul-betulnya menggunakan apa yang telah diisyaratkan oleh Rasul, yaitu taubat yang taubatan nasuha. Ma'asyiral muslimin, kondisi yang kedua di mana kita harus berhusnuzan kepada Allah adalah tatkala kita sedang berdoa kepada Allah, hendaknya kita berdoa dengan kondisi yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa-doa kita.
Bagaimana tidak sementara Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah sesungguhnya aku akan mengabulkan setiap doa kalian. Dalam surat Al-Baqarah, dalam ayat yang masyhur sekali sering kita dengar, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku Muhammad, maka jawablah bahwasanya aku itu begitu dekat dan aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Surat Al-Baqarah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yakin bahwasanya doa kalian akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu, dan ketahuilah, fa innallaha la yastajibu min qalbin lahin aw qalbin ghafilin. Maka ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengampuni daripada doa seorang hamba yang hatinya itu lalai atau tidak yakin bahwasanya Allah akan selalu mengabulkan doa setiap hambanya. Maka kita harus bisa mengoreksi diri kita. Sudah berapa banyak doa yang kita panjatkan, tapi ternyata di belakang itu hati kita malah lalai. Ketika kita berdoa, kita masih memikirkan perbuatan atau amalan duniawi. Kita masih terlelap oleh amalan-amalan dunia yang membuat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang lalai. Ma'asyiral muslimin, kondisi yang ketiga di mana tatkala kita harus berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita sedang ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita, banyak di antara hamba-hamba Allah, ketika dia diberikan musibah, dia mencela kenapa hidupnya begitu sulit. Dia mencela kenapa ujiannya begitu besar. Dia tidak melihat dirinya bahwasanya dia itu seorang hamba yang setiap detiknya, setiap jam atau bahkan menitnya selalu mengingkari daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak seorang muslim yang hidup di dunia ini? Berapa banyak muslim yang hidup di dunia ini, mereka menuhankan Allah, tetapi sangat sedikit sekali dari mereka yang mengakui bahwasanya Allah itu memiliki kekuasaan yang begitu besar. Maka jangan sampai kita menjadi seorang hamba yang dimana tatkala ketika kita sedang diberikannya ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kita malah mencela keadaan itu. Karena Allah mengatakan, am hasibatum an tadkhulul jannata wala ma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga Firdaus dan kalian tidak akan diuji? Tentu tidak. Allah mengatakan dalam fasal selanjutnya, masathumul ba'sa'i wadh-dharra'i wal zulzilu hatta yaqula rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Kita akan diuji dengan ujian yang kecil, sedang, kemudian zilzal. Kalau para jamaah sekalian mengerti yang namanya gramatika bahasa Arab, zilzal itu adalah sesuatu yang mengguncangkan hati sehingga kita melakukan amalan-amalan yang zahir itu merasa terganggu. Itu adalah sesuatu yang merupakan zilzal yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala yang mengganggu perbuatan amalan duniawi kita yang dimunculkan dari kegelisahan hati. Maka kita sebagai seorang hamba harus bisa menyadari bahwasanya kita adalah seorang hamba yang tidak akan pernah luput daripada dosa, dan Allah itu selalu menguji kita. Ujian yang Allah berikan tidak akan pernah luput dari dua hal. Yang pertama itu untuk menggugurkan dosa yang telah kita lakukan, dan yang kedua adalah untuk meningkatkan derajat kita di sisinya, yaitu supaya kita bisa mendapatkan derajat yang tinggi di surga Firdaus nanti. Semoga kita adalah bagian daripada hambanya yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan amalan penduduk-penduduk surga sehingga kita bisa dikumpulkan di surganya nanti. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbi wal khati'ah wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwani
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi muslimin. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taufiqiha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma nas'aluka hubbuka wa hubbu man yuhibbuka wa amalin yuqarribu ilaik. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairati wa tarkil ma'siyat wal munkarat wa hubbul masakin wa an taghfir lana tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffana ghayra maftunin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.